Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting untuk melaksanakan hal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salat selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Untuk memulai presentasi kita pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya izin share materi presentasi kita. Apakah sudah terlihat semua? Sudah Kak, sudah. Ini saya akan share hasil literatur review kita di mana untuk judul literatur review yang kita gunakan yaitu pengolahan citra digital untuk menghitung ekstraksi ciri green bean coffee robusta dan arabica dari Jurnal Indonesia Journal of Applied Informatics. Nah, untuk volume 4 tahun rilisan 2020 dengan penulis Ahmad Fajri, Arif Setianto, dan Mei P. Kurniawan. Oke, untuk yang pertama, latar belakang yang akan disampaikan oleh Muhammad Ali Mahfud. Pada Ali, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas literatur review. Ciri kualitas produk dapat dilihat dari beberapa tahap diantaranya. Pertama, dilihat dari kinerja produk dalam ukuran rasa dan aroma. Kedua, dari segi keistimewaan produk dalam ukuran keragaman rasa. Ketiga, dari kehandalan dalam ukuran kondisi produk saat dibeli dan kondisi aroma saat dibeli. 4, dari segi kesesuaian khas aroma kopi. Kelima, dari keawetan produk dalam ukuran daya tahan produk. Yang keenam, dari keindahan produk dalam ukuran warna produk saat dibeli. Ketujuh, dari kualitas yang dipersepsikan dalam ukuran kualitas produksi. Dalam jurnal pada kali ini, berisi tentang mendeteksi kematangan buah kopi dengan menggunakan 2 fitur warna kopi untuk mengetahui karakteristik kematangan kopi. Tujuan dari penelitian kami menentukan ekstraksi ciri yang terdapat dalam green bean kopi, robusta, dan arabica untuk membuat objek terdeteksi dan dapat digambarkan ke dalam angka matematis. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan disampaikan oleh Alfiana. Kepada Alfiana, dipersilakan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu citra asli yang diubah menjadi RGB, kemudian dilakukan grayscaling yang dilanjutkan dengan proses biner yang bertujuan untuk mengubah gambar menjadi bentuk biner 0 dan 1. Setelah pengolahan citra digital selesai, dilakukan proses ekstraksi ciri fotokopi berdasarkan lebar, tinggi, keliling, luas permukaan, presentase kebulatan, dan perimeter dari setiap green bean kopi sehingga dapat dipahami secara matematis. Next. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan. Kepada saudara Adi, dipersilakan. Kelebihan grayscaling yang pertama mudah untuk membuat efek 3 dimensi karena menggunakan skala abu-abu untuk menggambar bayangan, lebih mudah untuk membuat efek 3 dimensi. Yang kedua, tidak perlu membersihkan draft garis karena naskah diselesaikan secara tumpang tindih terus-menerus, tidak perlu membersihkan naskah baris. Itu dapat ditimpa dan dimodifikasi kapan saja melalui proses pengecatan dan tidak ada masalah untuk berimprovisasi. Yang ketiga, tidak perlu memikirkan warna apa yang digunakan untuk bayangan. Selama bayang
manuskrip hitam putih digambar dengan benar, hanya dengan overlay satu warna pada gambar atas, warna bayang-bayang akan dihasilkan secara otomatis. Karena proses pewarnaan hanya dapat mengurangi jumlah lapisan. Mudah untuk membuat versi yang berbeda, karena jika Anda menggunakan metode pewarnaan umum, Anda ingin mengubah warna bagian tertentu, Anda harus memodifikasi semua lapisan tertentu warna bayangan. Namun jika Anda menggunakan metode pengecatan grayscale, Anda hanya perlu mengubah warna lapisan atas saja. Next. Berikut kekurangan dari grayscaling. Yang pertama, penyusunan naskah membutuhkan lebih banyak waktu, karena meskipun mewarnai relatif mudah, namun untuk menggambar naskah dalam skala abu-abu membutuhkan waktu yang relatif lama. Jika Anda ingin menggambar bayangan yang tepat, Anda harus memiliki kemampuan membuat sketsa tertentu dan dapat menunjukkan bentuk dengan cahaya dan bayangan. Yang kedua, tidak cocok untuk ilustrasi sederhana dan gaya yang jelas. Jika jumlah warnanya sedikit dan tidak ada bayangan seperti metode pewarnaan animasi, lebih mudah menggunakan metode umum untuk melukis daripada enggan menggunakan metode melukis skala abu-abu. Yang terakhir, warna cenderung menjadi redup karena hanya perbedaan kecerahan yang digunakan untuk menggambar bayangan. Warna bayangan tidak akan berubah pada suhu warna. Oleh karena itu, nuansa kulit dan tempat lainnya pasti akan menghasilkan nada kusam yang khas pada lukisan grayscale. Untuk menghilangkan nada suram ini, Anda harus menambahkan lapisan penyesuaian untuk meningkatkan saturasi. Next. Kelebihan dari citra biner, yang pertama mudah diperoleh, karena kamera digital sederhana dapat digunakan bersama dengan toko bingkai yang sangat sederhana atau pemindai berbiaya rendah atau ambang batas dapat diterapkan pada gambar tingkat abu-abu. Yang kedua, penyimpanan rendah, karena tidak lebih dari 1 bit per pixel. Seringkali hal ini dapat dikurangi karena gambar tersebut sering dapat dikompresi. Yang terakhir, pemrosesan yang sederhana, karena algoritma dalam banyak kasus jauh lebih sederhana daripada yang diterapkan pada gambar tingkat abu-abu. Next. Berikut kekurangan biner. Yang pertama, aplikasinya terbatas. Karena representasi hanya silhouette, aplikasi terbatas pada tugas-tugas di mana detail internal tidak diperlukan sebagai karakteristik pembeda. Yang kedua, tidak meluas ke 3D. Sifat objek 3D jarang dapat diwakili oleh silhouette. Setara 3D pemrosesan biner menggunakan voxel, hunian spesial kubus kecil dalam ruang 3D. Yang terakhir, pencahayaan khusus diperlukan untuk silhouette. Sulit untuk mendapatkan gambar biner yang andal tanpa membatasi lingkungan. Contoh paling sederhana adalah proyektor overhead atau kotak lampu. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, pengujian dilakukan menggunakan Google Colab, di mana kami menggabungkan beberapa metode seperti grayscaling dan juga citra biner. Jadi sebenarnya dalam pengujian kali ini kita hanya menggunakan lebih simpel skripnya, di mana dari gambar yang kita dapatkan itu akan nantinya kita ubah dulu ke gray-nya, ke abu-abunya, warna abu-abu. Nanti setelah warna abu-abu baru kita ubah ke versi biner ya. Jadi nanti kita langsung kelihatan gitu versi binernya berapa gitu. Oke, demikianlah presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya sebagai moderator undur diri bila ada kata dan ucapan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.